Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya. Oke, sebelum kita pembelajaran, kita mulai dengan berdoa bersama. Semoga pembelajaran kita hari ini menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Amin. Sudah, anak-anak, hari ini adakah yang tidak masuk? Tidak ada. Nih, saya absen dulu ya. Saya ingin tahu juga. Java Setio. Alhamdulillah. Adalah. Ada. Aprilia. Kemarin sakit ya, sekarang masuk. Alhamdulillah. Oke, ini saya absen yang tidak masuk saja. Muhammad Alfian. Oke ya. Alhamdulillah. Oke. Nanti semuanya ini kayaknya. Oke anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang materi pergaulan bebas atau menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Tujuannya yang pertama, sampean harus bisa menghafalkan surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Karena LCD-nya ini tidak bisa, sehingga saya sudah menyiapkan materinya untuk LCD nanti karena kendala laptop saya tidak bisa connect. Oke, dokumen tidak masalah. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama, sampean harus bisa membaca surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait. Yang kedua tujuannya, sampean harus bisa menghafalkan surah Al-Isra ayat 32, An-Nur ayat 2 dan hadis terkait. Harus hafal. Ya. Nanti menghafalnya kapan? Ketika sampean diskusi sambil menghafal. Tujuan selanjutnya adalah sampean harus mampu menganalisis surah Al-Isra dan An-Nur serta hadis terkait tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang selanjutnya tujuannya mampu menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina serta meyakini bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina merupakan larangan agama. Kemudian yang terakhir, sampean harus bisa membiasakan diri untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina ketika di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar masyarakat Anda semuanya. Itu tujuan kita pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjut. Kita akan menggunakan metode atau cara belajar kita dengan problem basic learning. Apa itu? Yaitu kita mencari masalah yang ada di sekitar kita, sekitar kalian yang berhubungan dengan materi kita. Paham ya? Oke, sebelum kita materi, saya bentuk kelompok dulu ya. Oke, saya ingin kelompoknya karena jumlahnya berapa ini? 16 ya, 16. Oke, nanti 3 kelompok saja. Mungkin 2 ini bisa bergabung, silakan gabung ke sini. Silakan gabung sini. 5, 6, 5. Pas ya. Oke. Ya anak-anak, sebelum saya atau kalian semuanya diskusi, ini ada pertanyaan pemantik. Sampai jawab sebisanya, semampunya, to the point saja. Oke, nanti yang mau jawab angkat tangan ya. Atau saya tunjuk saja. Gimana? Angkat tangan ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa perbedaan mendasar antara pacaran dan ta'aruf? Siapa bisa jawab? Ayo. Ayo, apa kira-kira? Bebas. Apa? Pacaran itu apa? Hah? Apa? Pacaran dunia.
Pacaran? Zina. Oke, yang lain? Apa itu pacaran? Kalau kalian itu tidak ada kalian selalu bisa tahu pacaran? Oh, ya gitu lah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaanmu jika ada temanmu yang sedang berpacaran di dalam kelas? Nah, bagaimana ini? Siapa yang mau jawab? Bebas. Ayo. Siapa? Ayo, monggo. Bagaimana perasaanmu? Muak. Oke. Bagaimana perasaanmu? Muak. Oke. Oke, selanjutnya. Bagaimana siswa dapat menjaga hubungan yang sehat sesuai syariat dengan teman lawan jenis? Gimana caranya agar senang ketika berteman itu sehat, tidak ada unsur pacaran atau bertengkar yang lain? Bagaimana? Ada yang tahu? Bebas, jawabannya bebas. Teman? Tidak bisa jawab. Teman? Betul sakit. Teman? Betul sakit. Oke. Apa? Karena ini hanya pertanyaan tematik saja. Selanjutnya, apa saja batasan dalam berkomunikasi dengan lawan jenis di sekolah? Ada batasan. Menurut kalian batasannya apa? Ketika kalian bergaul dengan lawan jenis siswa dengan siswi, ada batasannya nggak? Ada batasannya? Kira-kira apa? Hah? Tidak boleh berselingkuh maksudnya. Oh, ya. Yang lain. Apa batasannya kira-kira? Menurut kalian? Kalau ingin bertanya, yang penting saja. Oke, terima kasih. Terakhir, pertanyaan ini mungkin akan menjadi kolomnya. Bagaimana perasaanmu jikalau ada temanmu yang berpacaran sampai hamil di luar nikah? Bagaimana perasaanmu? Semoga tidak sampai terjadi ya. Kita tidak menginginkan ini, tapi kalau sampai, bagaimana perasaannya? Yang perempuan ini, bagaimana? Hah? Kaget. Oke. Bagaimana perasaanmu? Kaget dong. Wow, itu ya. Oke. Di sini selanjutnya saya menemukan masalah yang harus dipecahkan. Kalau tadi hanya mati, ini ada masalah. Masalah pertama, tidak sedikit siswa-siswi yang berpacaran ketika jam istirahat, ketika tidak ada gurunya. Yang kedua, beberapa siswa menganggap bahwa berpacaran di usia remaja adalah hal yang wajar. Mereka menganggap bahwa hubungan tersebut hanya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Bagaimana pendapat kalian? Nanti ini kalau dibicarakan ada 4 masalah ya. Kalau tadi kan nanti ini masalah. Kalau dipecahkan, silakan Anda gunakan HP saya untuk googling, baca-baca buku, internet boleh. Pecahkan masalah ini, ya. Dan juga jangan lupa nanti harus mengingat tujuan pembelajaran kita. Nanti akan saya tunjuk 1 atau 2 kelompok untuk presentasi. Bisa dipahami? Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Tidak ada. Oke, saya bagikan ya. Ini silakan. Di situ ada pertanyaan nanti. Kemudian ada masalah yang harus saya pecahkan. Bisa menghadapkan, sudah? Oke. Sebelum sampai berdiskusi, sedikit saya kasih materi ya, sebagai pertimbangan kalian ketika berdiskusi nanti. Yang pertama, saya harus membaca surah An-Nur ayat 2. Siapa yang membaca? Oke, saya bacakan ya. Dulu, dibutuhkan ya. Oke, dibutuhkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina.
3, 2, 1. Wala taqrabus zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bagus. Dibaca berkali-kali sampai lancar. Setelah itu nanti dihafalkan ya. Oke. Selanjutnya juga ayat surah An-Nur ayat 2 juga sama. Dibaca berkali-kali nanti ketika diskusi ya. Kemudian materi kedua yaitu tentang hukum bagi berzina. Hukum bagi berzina. Memang bagi berzina itu zina itu ada dua ya. Ada yang sudah menikah atau dinamakan zina muhsan, atau yang belum menikah. Nah kayak sampai ini belum menikah. Itu nama zina ghairul muhsan. Hukumannya bagaimana? Kalau sudah menikah atau yang zina muhsan itu dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Kalau belum menikah kok berzina, maka hukumannya adalah dicambuk berapa kali? 100 kali. Itu hukuman Islam. Tapi kalau hukum Indonesia juga ada di situ. Nanti ya, hukuman bagi pelaku zina diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Ya, maka hati-hati jangan sampai melakukan hal-hal perzinahan ataupun yang mendekati dengan perzinahan. Ya. Terus bagaimana cara menjauhi supaya kita tidak berzina? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang pertama, menjaga hubungan yang sehat dan beretika, menutupi dan melindungi bagian pribadi. Paham ya pribadi ya? Kemudian selektif dalam memilih teman bergaul. Hati-hati dalam memilih teman ya. Hati-hati. Kemudian penghindaran dan pemindahan tempat asusila. Nah, kalau di sini sudah dipindahkan ya, di kapu ya. Nah, sudah. Kemudian memanfaatkan waktu luang kalian untuk melakukan hal yang positif. Kalau ada waktu luang, gunakan untuk belajar, untuk membaca atau yang lain. Jangan sampai ada waktu luang. Kemudian yang selanjutnya mendekatkan diri dan berbanyak mengingat Allah, sholat duha dan lain sebagainya. Itu tameng. Yang terakhir yang paling penting, banyak berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah mengangkat syahwat. Semakin banyak saya makan, maka nafsu birahi akan semakin besar. Maka tamengnya adalah berpuasa. Oke, itu sedikit materi dari saya. Silakan dicari jawaban dari permasalahan nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalian bisa browsing. Ya. Oke, silakan langsung dicari jawabannya. Oke. Ini permasalahan ini. Silakan. Ada yang ditanyakan? Kalian bisa browsing, bisa menggunakan HP. Hanya bisa dibuka untuk mencari jawaban. Silakan. Sudah. Ini masalahnya. Silakan dicari. Ini bisa pakai ini. Silakan. Silakan. Sudah. Ini cari jawaban. Jangan melanjutkan dari masalahnya. Silakan dibuka, oke? Silakan dibuka. Sebenarnya bisa cari pertanyaan jawaban di BDP atau penilaian atau yang lain. Silakan. Oke, silakan dicari di buku paket Anda, PKS atau HP. Langsung saja cari jawabannya. Nanti presentasi ya, siap-siap presentasi. Selain itu jangan lupa dihafalkan ya. Ya ini sudah ini masalah ini. Silakan dicari jawabannya. Bisa dibuku boleh. Ya, nanti
Nah, silakan cari jawabannya. Pertanyaan. Anak-anak, selesai ya diskusinya ya. Oke, sekarang saya undi untuk yang maju ya. Sekarang saya undi. Wo Sundowo Dadi. Nah, silakan maju kelompok 1. Silakan maju. Silakan dibuka. Saya kasih waktu 5 menit ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Dua masalah ya, 2 masalah yang dipecahkan. Nanti akan dijawab oleh kelompok selanjutnya masalah ke-3, 4. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya Waktu. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan salah satu. Di sini ada 4 permasalahan yang perlu kita bacakan. Bisa dikeraskan suaranya. Di sini ada beberapa masalah yang kita masalah yang perlu dicari solusinya. Ini adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Masalah pertama, tidak sedikit siswa atau siswi yang pelajaran ketika beristirahat atau ketika tidak ada gurunya. Solusi dari masalah tersebut adalah perlu ada kegiatan ekstrakurikuler yang lebih menarik dan positif untuk siswa agar mereka tidak terjerumus pada hal yang tidak solusi pergaulan bebas. Masalah kedua, beberapa siswa menganggap bahwa pelajaran di usia remaja adalah hal yang wajar. Mereka belajarkan sebuah hubungan tersebut hanya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Memang pendapat kalian perlu ada penyuluhan atau diskusi terbuka mengenai dampak negatif pelajaran di usia remaja serta pentingnya fokus pada pendidikan. Masalah ketiga, Ya, mungkin bisa dilanjut. Pertanyaan, bagaimana yang bertanya? Silakan. Saya, bagaimana cara membiasakan diri menjauhi pergaulan bebas di lingkungan sekolah? Tidak apa-apa pacaran, yang kedua, jauhi jangka baik dengan seperlunya. Ya. Kasih aplaus untuk teman-teman. Oke, selanjutnya saya ambil lagi ya siapa yang akan maju. Boleh Anda pilih siapa yang akan maju dulu. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oh ya, silakan kelompok 3 bisa maju. Ayo silakan maju kelompok 3. Ayo silakan. Ayo langsung bisa dibuka. Cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Surat Al-Isra ayat 32 yaitu larangan meninggalkan zina. Zina dapat merusak garis keturunan. Zina dapat mendatangkan penyakit. Zina adalah perbuatan dosa yang sangat dilarang dalam Islam. Surat An-Nur ayat 2 dari hukuman berjenis zina. Hukuman bagi insan yang berzina atau setelah menikah dengan derajat sampai mati. Hukuman bagi zina berusaha atau sebelum menikah adalah dijalur sampai 100 kali. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok ini. Ya, terima kasih atas presentasinya. Kira-kira dari kelompok yang presentasi tadi yang terbaik yang mana? Oke, baik semuanya. Oke, memang baik semuanya ya. Tapi yang paling terkenal dan paling bagus ini dari kelompok 1. Oke, bagus kelompok 1. Terima kasih. Oke, anak-anak. Dan anak-anak, alhamdulillah materi kita telah kita bahas dari awal sampai akhir, bisa kita simpulkan bahwa cara menghindari pergaulan bebas itu adalah dengan cara bagaimana? Tidak berpacaran, menjaga hubungan yang sehat dan beretika. Kemudian menutupi bagian pribadi. Kemudian tadi yang sudah kita bahas juga manfaatkan waktu luang. Dengan cara bagaimana? Belajar. Kemudian yang terakhir berpuasa. Mungkin itu cara-cara yang bisa kita gunakan agar menjauhi perbuatan bebas atau pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada pertanyaan? Ada. Alhamdulillah. Oke. Untuk selanjutnya materi berikutnya akan kita bahas tentang bab 7 tentang akhlak mahmudah. Silakan dibaca, dipelajari, nanti minggu depan kita bahas. Oke, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin doa Saudara Andra, silakan. Kemarin kita berat, agama kita doa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.